Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2455 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Injil Lukas pasal 13 ayat 10 sampai ayat 17. Di bawah perikop menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia. Katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu, karena ia adalah keturunan Abraham?" Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu, dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar tentang mujizat yang Tuhan Yesus lakukan kepada seorang perempuan yang terikat kuasa kegelapan selama 18 tahun, yang membuat dia sakit menderita sampai dia menjadi bungkuk punggungnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya perempuan ini sangat-sangat menderita menjalani kehidupannya setiap hari karena kuasa kegelapan yang mengikat dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Tujuan Tuhan Yesus melakukan mujizat supaya apa? Supaya mereka yang terikat kuasa-kuasa kegelapan dilepaskan, dimerdekakan, dibebaskan daripada roh-roh jahat yang mengikat mereka. Tujuan Tuhan untuk melepaskan kuasa-kuasa kegelapan yang mengikat pada tubuh seseorang. Amin. Tujuan Tuhan Yesus melakukan mujizat supaya orang-orang yang sakit disembuhkan. Amin. Haleluya. Tujuan Tuhan Yesus melakukan mujizat supaya semua orang bersukacita. Amin. Saudara, kalau orang menderita sakit, apalagi dirasuk oleh roh jahat, diikat oleh kuasa kegelapan, sudah pasti kehidupannya tidak ada sukacita. Yang ada apa, saudara? Penderitaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tujuan Tuhan Yesus melakukan mujizat
supaya semua orang bersukacita. Amin. Itu artinya Tuhan mau semua orang hidup dalam sukacita. Amin. Walaupun mungkin kehidupanmu tidak seberuntung orang lain. Mungkin saudara sudah setia mengikut Tuhan, melayani Tuhan, sudah setia beribadah, berdoa, tetapi saudara melihat orang-orang di luar sana lebih sukses, lebih diberkati dalam tanda kutip kehidupan mereka daripada kehidupan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau kasih tahu, tetaplah bersukacita. Amin. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, mau diberkati ataupun tidak, mau sehat maupun sakit, tetap bersukacita di dalam Tuhan. Kenapa? Karena tujuan Tuhan melakukan mujizat supaya semua orang bersukacita. Itu artinya Tuhan mau saudara tetap bersukacita dalam segala hal. Amin. Tujuan Tuhan Yesus melakukan mujizat, ini yang paling utama. Supaya orang banyak itu memuliakan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara dengar ini baik-baik. Kalau saudara Tuhan izinkan ada persoalan, ada pergumulan yang saudara saat ini sedang alami, itu menandakan Tuhan mau melakukan mujizat dalam kehidupan saudara. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, syarat dasar untuk mengalami mujizat Tuhan sederhana. Yang pertama apa? Datang kepada Tuhan Yesus. Mungkin saudara berkata, saya nggak bisa jalan nih Pak Pendeta. Saya nggak bisa datang pergi ke gereja. Minimal ada yang bawa saudara. Kalaupun saudara tidak ada yang dapat membopong saudara, mengantar saudara kepada Tuhan Yesus, minimal saudara ada yang membawa pergumulan saudara kepada Tuhan Yesus. Amin. Saudara lihat seorang perwira yang hambanya sakit, dia tidak dapat membawa hambanya itu datang kepada Tuhan Yesus. Tetapi perwira inilah yang datang membawa persoalan pergumulannya kepada Tuhan Yesus. Amin. Saudara ingat juga ada 4 orang yang membawa temannya atau saudaranya yang sakit itu. Orang yang sakit itu tidak bisa lagi berjalan. Saudara lihat, 4 orang ini yang membawa orang yang sakit inilah yang memiliki iman. Mereka datang pada Tuhan Yesus. Ketika mereka datang di mana Yesus ada, secara langsung saudara, mereka terhalang oleh orang-orang banyak. Tetapi apakah mereka menyerah? Tidak. Mereka naik lewat atap saudara. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saudara membawa persoalan pergumulan saudara kepada Tuhan Yesus, mungkin ada banyak rintangan, halangan, tetapi jangan menyerah. Amin. Lihat, saudara, firman Tuhan mengajarkan kepada kita 4 orang yang membawa orang yang sakit itu, yang lumpuh itu saudara, mereka terhalang dengan orang banyak. Tapi mereka tidak kehabisan akal, mereka tidak menyerah. Amin. Mereka lewat atas. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, syarat utama untuk mengalami mujizat, datang atau bawa kepada Yesus. Amin. Haleluya. Sebab apa? Sebab kita punya Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Dia adalah ahlinya ahli membuat mujizat. Amin. Yesus si pembuat mujizat. Kalau saudara saat ini membutuhkan mujizat, saudara harus datang kepada siapa? Si pembuat mujizat. Siapa dia? Yesus Kristus Tuhan. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara, syarat dasar yang kedua untuk mengalami mujizat, percaya. Amin. Percaya saja. Di saat saudara percaya bahwa Yesus sanggup melakukan mujizat dalam kehidupan saudara, maka itu yang akan terjadi dalam kehidupan saudara. Iman saudara dalam percaya itu yang akan melakukan seperti apa yang saudara harapkan. Apa yang saudara imani, aminkan. Itu yang akan terjadi. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar firman Tuhan ini. Yang pertama kita mau lihat pekerjaan roh jahat pada perempuan ini. Saudara perhatikan di ayat 11. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya
dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Saudara, perhatikan. 18 tahun perempuan ini dirasuki, dibuat sakit, dibuat menderita, dirusak hidupnya, dihancurkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pekerjaan iblis siapa? Mencuri dan membinasakan, betul? Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau iblis sudah bekerja, roh jahat sudah bekerja, pada akhirnya itu orang akan dibunuh atau dibinasakan. Betul? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap di sini bahwa pekerjaan roh jahat bukan saja terjadi kepada perempuan ini, tetapi pada orang-orang yang ada di sekitar itu, termasuk kepala rumah ibadat. Kepala rumah ibadat ini juga, saudara, tanpa dia sadari, dia juga dipengaruhi oleh roh jahat itu. Sehingga apa? Ketika dia melihat Yesus melakukan mujizat di hari Sabat itu, dia menjadi gusar, dia menjadi cemas, dia merasa khawatir kalau dia nanti akan diserang. Karena dia sebagai kepala rumah ibadat, artinya dia tokoh agama yang menyetujui pelayanan Yesus menyembuhkan orang sakit di hari Sabat. Dia gusar, dia khawatir nanti, waduh, bahaya ini. Nanti saya yang diamuk masa. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap di sini bahwa pekerjaan roh jahat itu membuat orang itu takut, khawatir, cemas dalam kehidupannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap di sini bahwa orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, termasuk kepala rumah ibadat ini, dia lebih mengutamakan ritual agama daripada mau menolong orang yang sudah 18 tahun menderita karena dirasuk oleh roh jahat. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak orang yang lebih mementingkan ritual agamanya daripada mau menolong orang. Saudara dengar ini baik-baik. Tanpa saudara sadari, saudara dirasuk oleh roh jahat itu. Sehingga saudara nggak ada kasih kepada orang lain yang membutuhkan pertolongan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, lihat kepala rumah ibadat ini. Saudara tanpa dia sadari, dia ini sudah dibawa pengaruh roh jahat, roh kegelapan sehingga dia juga menjadi gelap, saudara. Padahal sumber terangnya itu ada di depan dia, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Tetapi karena dia dipengaruhi oleh roh jahat, akhirnya gelap semua, saudara. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan bahwa orang-orang yang ahli agama sekalipun, mereka itu bisa dipakai iblis, betul? Makanya tidak heran banyak pendeta-pendeta yang sama seperti kepala rumah ibadat ini yang munafik. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak juga orang-orang yang dipenuhi roh jahat, sehingga yang mereka lakukan adalah agenda pribadi. Yang mereka lakukan adalah kehendak mereka, bukan kehendak Tuhan. Makanya tidak heran, saudara, bahwa di akhir-akhir zaman ini ada banyak gereja-gereja yang kita lihat, wow, tapi ternyata mereka justru penyesat. Kenapa? Karena yang mereka lakukan itu bukan kehendak Tuhan, tetapi kehendak pribadi mereka. Supaya populer, supaya mereka dapat mengumpulkan jiwa-jiwa yang banyak, secara otomatis persembahan juga bertambah. Sehingga tidak heran gereja-gereja sekarang, saudara, itu banyak yang berlatar belakang bisnis yang mereka gunakan. Makanya saudara, mereka jadikan gereja lain itu saingan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau bilang, orang-orang yang memiliki kelakuan sifat seperti itu, menganggap gereja lain itu saingan. Saya mau bilang bahwa gereja itu, pemimpin mereka itu, mereka dirasuk oleh roh jahat. Sehingga mereka melihat gereja-gereja lain ini saingan. Padahal Tuhan Yesus mengajarkan kita ini adalah tubuh Kristus. Kita ini harus bersatu. Tetapi karena dipengaruhi oleh gereja-gereja yang menganggap gereja lain itu saingan, saudara, membuat gereja Tuhan tidak dapat bersatu.
Bapak Ibu Saudara hati-hati. Saya mau bilang saudara, bahwa apa yang terjadi kepada kepala rumah ibadat ini, dia juga digelapkan karena pekerjaan roh jahat. Saudara dengar ini baik-baik, jangan mau dipakai iblis. Jangan mau dipakai iblis, saudara harus mau dipakai Tuhan untuk mematahkan, menghancurkan kuasa-kuasa roh jahat, kuasa-kuasa iblis. Amin. Saudara dan saya punya kuasa itu. Haleluya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita melawan roh-roh jahat, sudah pasti roh jahat itu akan melawan dan ada serangan balik. Oleh karena itu saudara dan saya harus hidup dalam kebenaran. Supaya apa saudara? Supaya kita terus dibentengi oleh kebenaran, yaitu firman Tuhan. Sehingga kita dapat menghancurkan siasat-siasat si penjahat, yaitu roh jahat, iblis. Kita keluar menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama kita belajar tentang pekerjaan roh jahat yang terjadi kepada perempuan ini yang menderita 18 tahun, dirasuk oleh roh jahat. Dan rupanya pekerjaan roh jahat itu juga terjadi kepada kepala rumah ibadat. Tokoh-tokoh agama pada saat itu, yaitu ahli Taurat, orang-orang Farisi dan sebagainya, sehingga mereka digelapkan. Padahal mereka ada di depan sumber terang, yaitu Yesus Kristus. Tetapi mereka gelap. Kenapa? Karena mereka dipengaruhi oleh roh jahat. Yang kedua kita mau belajar pekerjaan Roh Kudus dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus melihat roh jahat di dalam perempuan ini. Saudara dapat melihat ayat 12. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan bahwa Tuhan Yesus melihat di dalam tubuh perempuan ini ada roh-roh lain, yaitu roh jahat yang menguasai dia, yang membuat dia menderita sakit. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan bahwa Tuhan Yesus memanggil perempuan itu. Amin. Dan menjamah, menyembuhkan perempuan itu. Oh haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap ketika Tuhan Yesus memanggil perempuan itu dan meletakkan tangannya, menjamah perempuan ini. Tuhan Yesus menghardik roh-roh jahat yang ada di dalam hidup perempuan itu. Tuhan Yesus menguduskan perempuan itu. Dan Tuhan Yesus memberkati perempuan itu sehingga dia mengalami mujizat kesembuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perempuan yang dirasuki roh jahat 18 tahun ini, seketika itu dia mengalami mujizat. Saudara yang dikasihi Tuhan, dia sudah bungkuk, artinya tulang-tulangnya sudah mengeras, saudara. Sudah tidak dapat berdiri tegak. Tapi pada hari itu ketika dia berjumpa dengan Yesus dan Tuhan Yesus meletakkan tangannya kepada perempuan itu, saat itu juga dia kembali hidup normal. Dia sehat kembali. Oh haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya berdoa saudara yang sakit mendapat jamahan Tuhan. Sehingga saudara mengalami Tuhan, disembuhkan, dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, lihat pekerjaan Roh Kudus itu hebat, dahsyat, luar biasa. Amin. Haleluya. Saudara, itulah pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus melihat kita, memperhatikan kita, bahkan dia memanggil kita. Tuhan Yesus meletakkan tangannya, dia mau menjamah kita. Dia mau menghardik kuasa-kuasa lain yang ada di dalam hidup kita. Dan menguduskan kita. Serta memberkati kita. Supaya kita diberkati Tuhan terus sehat, panjang umur. Diberkati dari hari ke hari. Amin. Haleluya. Yang terakhir, yang ketiga. Dari kebenaran firman Tuhan ini. Saya menangkap bahwa perempuan ini sangat-sangat berharga di mata Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan, dari firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa Tuhan memperhatikan perempuan ini.
Amin. Tuhan tidak mau saudara menderita. Sama seperti perempuan ini, Tuhan melihat dia sudah sangat-sangat menderita. Makanya Tuhan panggil dia. Tuhan pulihkan, sembuhkan dia. Tuhan usir roh-roh jahat di dalam tubuhnya sehingga dia sembuh. Amin. Saudara, Tuhan tidak mau ada roh-roh lain yang dalam tubuh. Tuhan mau saudara dipenuhi oleh Roh Kudus. Saya percaya kalau Roh Kudus, Roh Tuhan Yesus ada di dalam hidupmu, maka saudara akan mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa. Amin. Memang terkadang Tuhan izinkan kita sakit, saudara. Tapi yang paling penting dalam kehidupan kita, kita sehat rohani kita. Amin. Mungkin benar tubuh kita lemah karena mungkin kita sudah umur, sudah tua, atau kita sakit, sudah membuat kita lemah. Tapi yang terpenting adalah rohani kita sehat. Karena yang paling penting adalah kita sehat rohaninya. Kalau kita sakit rohaninya, kita akan binasa. Tapi kalau kita sehat rohaninya, oh haleluya saudara. Saya yakin dan percaya, sehat jasmani bonus. Yang luar biasa. Karena kita sehat rohani kita, kehidupan kekal itu sudah di tangan kita. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. 18 tahun perempuan ini menderita, dirasuk oleh roh jahat. Saudara, saya yakin dan percaya bahwa perempuan ini mungkin sudah nggak dianggap oleh keluarga, sudah terbuang. Tapi Tuhan Yesus memperhatikan. Karena perempuan ini berharga di mata Tuhan. Amin. Tuhan melihat perempuan ini, memulihkan, menyembuhkan dia. Dan perempuan ini mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa. Dia sehat dan sudah pasti dia diselamatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya sama dengan perempuan ini. Kita berharga di mata Tuhan sama seperti orang Gerasa yang sudah tidak dianggap orang lagi, saudara. Tapi dia berharga di mata Tuhan. Demikian juga saudara dan saya. Amin. Mungkin saudara sudah sakit lama sehingga keluarga saudara sudah lepas tangan dan saudara mungkin sudah terabaikan, sudah tidak diperhatikan. Tapi saya mau bilang saudara tetap berharga di mata Tuhan. Tuhan memperhatikan saudara. Kalau saudara mendengar firman Tuhan ini, saudara saya mau bilang bahwa Tuhan Yesus mengasihi saudara. Tuhan Yesus mau saudara sehat rohaninya. Amin. Jasmani sehat itu bonus. Tuhan mau saudara sehat rohaninya. Amin. Dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar bahwa pekerjaan roh jahat itu ada. Dialami oleh perempuan ini selama 18 tahun dan juga dialami oleh kepala rumah ibadat ini yang gelap, saudara. Tidak dapat melihat pekerjaan Tuhan dalam kehidupan. Mereka mencari-cari kesalahan Tuhan Yesus yang telah menyembuhkan perempuan ini dari keterikatan pada kuasa-kuasa gelap. Orang-orang ini, kepala rumah ibadat ini, orang-orang agama, tokoh-tokoh agama, tapi mereka juga gelap, saudara. Artinya pekerjaan roh jahat juga beracara dalam kehidupan mereka. Karena apa? Karena mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, kita dapat melihat pekerjaan Roh Kudus di dalam Yesus Kristus Tuhan yang memulihkan, menyembuhkan, dan mengadakan mujizat yang luar biasa buat perempuan ini. Amin. Haleluya. Dan yang ketiga, kita menangkap di sini pesan firman Tuhan bahwa perempuan ini yang sudah nggak dianggap, mungkin dia sudah tertolak, sudah diabaikan, dibiarkan oleh keluarganya, tapi Tuhan memperhatikan perempuan ini. Karena perempuan ini berharga di mata Tuhan. Demikian juga saudara dan saya, berharga di mata Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Berkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan. Dihiburlah mereka yang saat ini sedang berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan
menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.